Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masa PKP ini Ustazah mungkin akan buat kelas-kelas online dekat rumah sahaja. Jadi mungkin suasana yang boleh dilihat berbeza dengan sebelumnya, yaitu di rumah kertas Rami. Alhamdulillah ala kulli halin, kita tetap juga melaksanakan rutiniti kita, yaitu menuntut ilmu, kerana menuntut ilmu adalah wajibatun likulli muslim, yaitu suatu yang wajib untuk setiap orang yang berkategori muslim. Baik, perempuan dan tuan-tuan yang telah mengikuti siaran pada siang hari ini, seperti biasa saya akan berikan ruang dan peluang kepada anak saya untuk membacakan penghujung surah Al-Kahfi ya. Masa itu beliau tertidur dan tak nak dikejutkan. Jadi hari ini beliau akan membacakan dua muka surah sekali. Jadi sebagai konsekuensi, pada minggu lepas dia tidak membacakan satu muka surat daripada surah Al-Kahfi ya. Dan hari ini beliau akan membacakan spesial, yaitu tentang kisah Zulqarnain ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nanti mubasarannya ya. Semua jumlahnya ada 110. Bacakan pelan-pelan. Salamnya yang bagus, yang jelas ya. Nampak tak tadi? Segini je. Okey. Baca dengan baik. A'udzubillah. Nak rekod boleh tak? Nak rekod. Ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauma. Qulna ya dzal qarnain imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'azzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Kadzalik wa qad akhadna bima ladaihi khubra. Summa atba'a sababa hatta
إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئهم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dah habis surat Kahfi. Okey, buat soalan ya. Wadrib bilang masuk. Okey. Al-Kahfi.
Oke, adik hari ini sudah selesai menghafal surah Al-Kahfi bersama dengan Umi, memberikan kajian tentang tadabbur kisah Qur'ani. Alhamdulillah, semoga puan-puan dan tuan-tuan juga pada saat ini sudah selesai dan khatam menghafalkan surah Al-Kahfi bersama si kecil ya, Ananda Asyid At-Taki. Dan tahukah ada berapa kisah yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu? Ada empat. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi, kedua pemilik dua kebun, lepas tu kisah Musa dan Khadir, dengan yang terakhir adalah Zulkarnain. Oke, boleh tak Asas menjelaskan pada ayat berapakah kisah Ashabul Kahfi bermula? Ayat yang ke-9. Bagaimana bunyi ayat yang ke-9 itu? Am hasibata anna ashabal kahfi wa raqibi kanu min ayatina ajaba. Oke. Dan kisah pemilik dua kebun disebutkan pada ayat yang keberapa dan bagaimana bunyinya? Ayat yang ke 32. Bunyi dia seperti ini. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabi wa hafafnahuma binaqi. Oke. Kalau kisahnya Musa dengan Khadir pada ayat yang keberapa dan bunyinya bagaimana? Dia ayat yang ke-60 dan dia berbunyi وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Oke. Dan yang terakhir soalannya adalah tentang kisah Zulkarnain yang baru dibaca tadi. Pada ayat berapa dan bagaimana permulaan bunyinya? Dia ayat yang ke-80 dan berbunyi ayat dia 83 yang berbunyi ayat dia wa yas'alunaka 'an Zulkarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu zikra. Apa yang dimiliki oleh So apa sahaja kelebihan pada keempat-empat kisah itu? Apa yang dimiliki oleh mereka semua dan bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama, Ashabul Kahfi, dia mengagumi Allah. Dia dimiliki oleh Allah, dia diberi oleh Allah kelebihan berupa ketaatan kepada Allah. Oke. Kalau yang pemilik dua kebun ni, Allah memberikan dia harta banyak dan tumbuh-tumbuhan yang subur. Kalau Musa diberikan ilmu melalui Khadir. Kalau Zulkarnain, kelebihan dia mempunyai kekuasaan yang besar hingga bisa buat tembok untuk Ya'juj dan Ma'juj. Semuanya kalau diberi kelebihan itu macam mana sikap? Kita harus tidak sombong kerana semua kenikmatan ini diberikan oleh Allah. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk Asyid At-Taki. Semoga diberikan oleh Allah rahmat ke atas ilmu yang telah dikurniakan, dapat mengamalkan petunjuk yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ini. Alhamdulillah, puan-puan dan tuan-tuan, kadang-kadang kita ini walaupun dah merasa besar, kadang terlalu melihat dan menonjolkan diri kita lah yang dewasa, kita lah yang besar. Padahal sebetulnya kita ini boleh banyak belajar daripada seorang budak kecil. Hal ini seperti mana yang dicontohkan oleh seorang imam besar, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah satu ketika dikurniakan gelaran oleh para penduduk dengan Al-Imam Al-A'zam, yaitu seorang imam yang sangat mengagumkan, imam besar lah. Maka pada satu ketika beliau tengah berjalan dan bertemu dengan seorang budak kecil yang menggunakan trompa atau selipar kayu. Sehingga Imam Abu Hanifah berkata kepada budak kecil itu, "Wahai budak, berhati-hatilah kalau engkau berjalan agar engkau tidak tergelincir kakimu." Maka si budak kecil bertanya, "Wahai fulan, siapakah engkau?"
Maka Imam Abu Hanifah menjelaskan, saya adalah Nu'man bin Thabit. Maka si budak kecil itu berkata, oh kamukah seorang imam yang digelari dengan Imam A'zam, imam yang besar? Apa kata Abu Hanifah? Aku tidak pernah meminta kedudukan itu, aku tak pernah meminta gelaran itu, tetapi merekalah yang menggelari aku seperti itu. Baik, lalu apakah yang dikatakan oleh si budak kecil itu kepada Imam Abu Hanifah? Wahai imam besar, takutlah kamu dengan gelaran yang kamu sandang itu. Sungguh aku takut, aku risau satu ketika kamu akan tergelincir dengan kedudukan itu di hari akhirat. Masya Allah, seketika itu Imam Abu Hanifah tersungkur, sujud, menangis, dan merasa takut kerana nasihat seorang budak kecil itu. Hari ini mungkin kita belajar daripada seorang budak kecil yang menghafal tadi. Ya, dalam pertemuan kisah Qurani, beliau budak kecil tadi itu akan membaca satu muka surat sampai akhirnya Allah hatamkan beliau untuk menghabiskan surah Al-Kahfi. Sementara kita bincang tentang surah Al-Kahfi, kisah Musa pun belum habis lagi. Bagaimana dengan puan-puan dan tuan-tuan? Adakah bersama si budak kecil tadi, puan-puan dan tuan-tuan boleh menghatamkan surah Al-Kahfi plus dengan keterangan-keterangan yang ada pada tiap-tiap kisah? Bukankah kita ingin selamat daripada fitnah Dajjal melalui kelebihan surah Al-Kahfi? Bukankah kita digesa untuk membacanya pada setiap hari Jumat? Maka banyaklah kita belajar akhirnya dengan kebijaksanaan seorang budak kecil yang telah diberikan oleh Allah kebijaksanaan, dan belum lagi diberikan pada kita akan kebijaksanaan itu. Baik, puan-puan dan tuan-tuan, insyaAllah hari ini akan bincang dua perkara ya. Sambungannya adab para penuntut ilmu menerusi tafsiran Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang ada 12 ya. Beliau simpulkan daripada kisah Musa, dan 6 adab sudah saya bincangkan pada minggu lepas. Sekarang berbaki 6 adab ya. Dan ditutup dengan adab yang terakhir, yaitu pada faedah yang ke-40, sebelum nantinya kita akan melangkah pada minggu hadapan tentang faedah ayat yang ke-67 dan 68 ya. Baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang berbahagia, adab yang ke-8 dalam menuntut ilmu adalah seorang murid tidak dibenarkan untuk komplain atau melakukan kritik kepada gurunya apabila gurunya itu betul-betul telah dipilih oleh murid itu untuk menuntut ilmu kepadanya. Artinya kriteria, ciri-ciri kealiman ya, kesalehan pada guru itu jika sudah ada, maka apapun yang dibuat oleh seorang guru itu berdasarkan apa yang difikirkan masa-masa, maka jangan ada komplain. Ya, jadi di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa perkataan Nabi Musa, qala hal attabi'uka, itu menunjukkan bahwa sejak awal seorang murid sudah wajib tunduk dan tidak mendebat ataupun menyanggah ataupun memprotes, mengkomplain apa yang diperkatakan oleh gurunya. Saudara, gimana kalau gurunya salah? Dalam hal ini kita dah bincang bahwa ketika Musa sudah deal dengan gurunya sudah mengatakan syarat-syaratnya apa semuanya, maka apapun yang dilakukan oleh guru itu jangan sampai dikomplain oleh Musa. Ya. Dan dalam adab, memang seorang yang berstatus penuntut ilmu tidak boleh menjatuhkan air muka seorang guru secara direct, ya. Teguran itu tidak dibenarkan secara menunjuk kelebihan diri. Karena apa? Seorang murid dalam mendapatkan ilmu, agar murid itu macam span yang boleh menyerap air, kena betul-betul meletakkan diri sebagai orang yang bodoh, yang tidak ada ilmu, dan bersikap lembut serta merendah di hadapan gurunya. Adab seperti ini saya terapkan kepada anak saya yang kecil, ya, yang kecil ini. Apabila menghafal,
dia mulai komplain, saya katakan, nak jadi orang bodoh ketika belajar ke dah berlagak pandai? Kalau berlagak pandai, dah tak payah belajar. Kalau masih rasa bodoh, silakan belajar. Maka dia pun akhirnya mau mengikuti apa yang saya sebutkan dalam kisah Musa ini. Jadi kena letakkan diri pada posisi orang yang tak tahu, niscaya ilmu itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang merasa tak tahu itu. Dan Musa menjatuhkan dirinya di hadapan seorang alim yang bernama Khadir alaihissalam. Baik, jadi tidak ada komplain. Itu adalah adab yang ke-8. Bagaimanakah kita hari ini? Sana sini kita komplain guru kita, sana sini kita kritik guru kita, sana sini kita di belakang guru kita, kita gosip tentang kebijakan guru kita. Bagaimana ilmu nak mengalir dalam hati kita? Sementara kita dalam adab tidak pernah mempelajari bertahun-tahun. Masya Allah, dalam satu kitab ya, kalau punya kitab Tadhkiratus Sami, dikatakan bahwa menuntut ilmu itu kena dimulakan dengan menuntut adabnya terlebih dahulu. Dan menuntut adab itu, belajar adab itu memerlukan yahtaj sinina wa sinina, memerlukan tahunan-tahunan dan tahunan. Ya, belajar tentang adab itu. Kita tidak hari ini, kita ingin mendapatkan ilmu itu semuanya tanpa membelajar bertahun-tahun tentang adab. Nanti kita akan belajar pada adab yang ke-11, bagaimana cara Musa alaihissalam untuk mendapatkan ilmu itu. Baik, jadi itu yang saya melihat ada semacam satu keperluan hari ini ketika ramai di antara kita beria-ia sangat untuk mendapatkan ilmu yang sahih, untuk melahirkan amal yang sahih, yang saleh, untuk dapat mengucapkan kalimat syahadah dengan mantap. Ternyata perlu adanya adab. Dan mungkin nanti boleh jadi satu perbincangan dalam kelas kita, mesti kena ada kajian spesifik tentang bab talibul ilm ataupun adab ta'lim wal muta'allim. Mesti ada untuk mendapatkan keberkatan ilmu itu sendiri. Ya. Baik, jadi itu tidak ada komplain. Jadi silalah kita cek diri kita dalam ilmu ini macam mana. Ada tak kita menjaga aib guru kita, ataukah kita permalukan guru kita sendiri, atau kita bocorkan rahasianya, bahkan di hadapannya kita sempat nak kritik, bahkan di belakangnya sempat nak gosip akan segala sesuatu yang disampaikan oleh guru tersebut. Maka belajarlah hari ini. Kenapa ilmu tak masuk-masuk itu? Antaranya adab dalam menuntut ilmu belum dijaga, dan belum dijaga karena belum mempelajarinya. Alhamdulillah, dalam belajar qasas Qur'ani yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, diungkapkan melalui lisannya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada sebanyak 12 adab yang perlu dimiliki oleh seorang penuntut ilmu melalui kisah Musa alaihissalam pada ayat yang ke-66 yang berbunyi, qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh tak aku mengikuti kamu wahai Khidir, agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu-ilmu benar yang telah Allah ajarkan kepada kamu. Masya Allah. Baik. Yang ke-9, adabnya adalah kena mengikuti ya guru itu secara mutlak tanpa ada batasan. Oke, aku nak follow engkau bab ini je lah guru. Aku nak follow engkau dalam urusan, dalam ihwal, just ini je. Tidak. Dia kena mengikuti secara mutlak apa tindakan yang dilakukan oleh gurunya. Mengikuti artinya follow dari belakang, melihat, menyaksikan apa yang diperbuat, sehingga tidak ada rahasia tabir antara seorang guru dengan seorang murid. Jadi murid itu melihat, menyaksikan apa yang dilakukan oleh gurunya itu. Sehingga ungkapan itu bersifat umum. Qala hal attabi'uka. Tidak ada muqayyadnya. Bersifat mutlak, umum, am, umumun. Biduni taqiyad, tanpa ada ikatan. Jadi perkataan Musa, bolehkah aku mengikutimu, menunjukkan bahwa permintaan dalam mengikuti ini bersifat mutlak. Itu kata Fakhruddin Ar-Razi. Dalam segala urusan tanpa terikat dalam satu masalah. Ya, kalau dalam satu masalah seorang guru boleh berselindung, tapi dalam bab urusan yang lain nampaklah bagaimana sebetulnya sifat ya
tindak tanduk ataupun perilaku guru itu di hadapan murid, karena hak guru adalah diikuti dan tanggung jawab seorang murid adalah mengikuti gurunya. Maka seorang guru kena dipilih sebagai guru yang amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan yang bertakwa. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ulama itu adalah para wali. Ulama itu adalah para wali. Ya. Mereka para ulama ini mengkaji ilmu dan mengamalkan ilmu. Seandainya seorang ulama tak dikatakan sebagai seorang wali, lalu siapa yang akan dikatakan sebagai wali itu? Hari ini juga kita akhirnya belajar. Kenapa Khadir dikatakan sebagai wali Allah? Apa sebetulnya nilai yang ditonjolkan oleh Allah dalam diri Khadir? Ternyata kewalian Khadir ini dikaitkan dengan ilmu. Ada tak kisah Khadir dalam Quran selain daripada surah Al-Kahfi ini? Tidak ada. Hanya di sini Khadir diletakkan oleh Allah. Dan ini terkait dengan keilmuan. Maka kalau ada orang mengatakan Khadir itu adalah wali Allah, bahkan para ulama juga mengatakan min auliyaillah, bahwa Khadir adalah satu daripada wali Allah. So kita tengok siapa Khadir di sini, seorang ahli ilmu. Ilmu yang macam mana? Mimma ulim terus, dan yang Allah terus ajarkan. Dalam Al-Quran surah yang kedua ayat 282 Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah sendiri yang akan mengajarkan kamu. Bermakna Khadir ketika diajarkan oleh Allah, pada dirinya ada sifat takwa. Hari ini orang mengajar ilmu laduni, ilmu yang terus daripada Allah, tetapi tidak mau belajar tentang takwa dalam Al-Quran, tapi belajar tentang tarekat, tentang tasawuf dan sebagainya. Sementara dalam Quran dijelaskan wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa kita bertakwa? Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan kamu. Dan inilah yang dialami oleh Khadir alaihissalam. Bukankah kita juga sudah membaca dalam surah Yunus ayat yang ke-62, ayat yang ke-63? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali Allah itu tidak ada rasa takut ataupun rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan akhirnya mereka itu bertakwa, yaitu menerapkan apa yang mereka ilmui. Maka betul kata Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa ketika para ulama itu berusaha untuk mengamalkan ilmunya dalam bentuk ketakwaannya, maka mereka layak untuk dikatakan sebagai wali Allah. Kalau para ulama bukan wali Allah, lalu siapa yang akan dinyatakan wali Allah itu? Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Hari ini pun kita kadang-kadang belum tahu tentang apa makna takwa. Hari ini pun kadang kita belum tahu tentang urgensi takwa, tentang kepentingan takwa. Hari ini kita hanya mampu melihat dengan penuh kekaguman ulama-ulama terdahulu dalam membincangkan ilmu dan mengamalkan ilmu itu sendiri. Namun hari ini kita lupa dengan satu perkara asas dalam keberkatan ilmu. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kamu ilmu. Ya. Dan berimanlah kamu kepada Allah, dengan iman itu kamu boleh bertakwa. Dan tuntutlah ilmu itu, dengan ilmu itu kamu akan beriman. Ilmu itu ada dalam wahyu Allah. Wahyu Allah dalam bentuk dua, ya, yaitu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yaitu Al-Quran Al-Karim, dan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu As-Sunnah As-Sahihah. Baik, perempuan dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan komplain dengan guru kita, dan yang kedua, ikuti guru itu ya dalam segala urusan, jangan dipilih-pilih dalam bab tertentu, ya. Niscaya Allah akan memberikan keberkatan dalam ilmu yang kita tuntut melalui guru itu. Dan yang ke-10, ya, Masya Allah, di sini panjang ya apa yang diuraikan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa Khadir itu ya di sini maksudnya ya, adab yang ke-10 adalah ilmu kena, seorang penuntut ilmu ya, kena meletakkan ilmu itu seagung-agungnya.
seorang penuntut ilmu, lepas jangan komplain pada gurunya, jangan pula memilih dalam satu sisi saja pada gurunya untuk diikuti. Maka yang ke-10 adalah seorang murid kena mengagungkan ilmu itu dengan merendahkan dirinya. Seorang murid itu kena meninggikan dan memuliakan ilmu itu dengan merendahkan dan menghinakan dirinya. Oke. Dalam sebuah nas telah ditetapkan bahwa Musa alaihissalam ketika mendatangi Khadir sudah tahu siapa Musa itu. Ya, Khadir sudah tahu melalui ya ilham daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang menemui Khadir itu adalah bernama Musa, ya. Jadi berdasarkan pada satu nas disebutkan Khadir tahu bahwa Musa adalah bahwa yang mendatanginya itu Musa, dan Musa adalah Nabi Bani Israel, pemilik kitab Taurat, lelaki yang diajak bicara langsung oleh Allah tanpa perantara. Secara istimewa, Nabi Musa pun dimuliakan dengan adanya mukjizat-mukjizat yang gemilang dalam menumbangkan hujah-hujah musuhnya. Namun walaupun Nabi Musa ini dengan ketinggian nilai di mata Khadir, tetap dia mengagungkan ilmu yang Allah ajarkan kepada Khadir. Sehingga Musa pun mendatangi Khadir atas perintah Allah, walaupun Khadir itu berada di seberang lautan yang mungkin tidak dikenali oleh manusia. Tapi ingat, barang siapa yang ikhlas dalam menuntut ilmu, lalu Allah anugerahkan ilmu, Allah akan hadirkan orang-orang besar untuk mencarinya. Walaupun dia berada di seberang lautan semacam Khadir alaihissalam. Apa yang saya rasa adalah di sini Khadir seorang hamba Allah yang saleh, didatangi seorang Nabi dan Rasul Allah Kalimullah, yaitu Musa alaihissalam. Bagaimana seandainya saya sekarang ini didatangi oleh seorang syekh besar, syekh yang saya minati, misalnya datang yaitu Syekh Abdul Razak Al-Badri, datang pada saya dan meminta saya untuk mengajarkan kepada beliau. Apa perasaan saya? Perasaan saya mungkin, ya, macam mana nih? Seorang syekh besar, followersnya banyak, ilmunya luar biasa, penguasaan sunnahnya luar biasa, tauhidnya luar biasa, datang ke Bangi nak jumpa saya. Apa perasaan saya? Oke, saya kena lihat apa perasaan Khadir di situ. Oke, disinilah kita akhirnya belajar tentang sesuatu yang sangat berharga dalam perbincangan para ulama. Seorang guru, seorang alim, seorang syekh, ya, yang akan mengajarkan ilmu hendaklah memiliki satu sifat namanya al-adalah. Wa ma makna al-adalah? Apa makna adalah itu? Adalah itu ringkasnya begini, mengilmui sesuatu secara tuntas dan menjadi pakar dalam sesuatu itu sehingga dia tidak akan mengajar di luar kemampuannya. Itu namanya adalah. Kalau memang bidangnya dalam tafsir, ya dia akan membincangkan tentang tafsir. Kalau orang minta bab hadis, dia kena reject karena dia tidak menguasai bidang hadis. Kalau bidangnya itu hanya dalam bab hadis, dia tidak bincang tentang bab ilmu tauhid. Ketika orang mengajak dia untuk belajar, mengajar tentang tauhid, kena tolak. Dan jangan memegang satu peranan ilmu yang kita tidak ada adalah di situ. Maka Khadir ketika dirujuk oleh Musa, apa yang dirujuk adalah apa yang dipakari oleh Khadir. Maka Khadir tidak ada rasa dak dik duk dik, ya, detak jantungnya. Dengan Musa relax. Bahkan dengan Musa Khadir menunjukkan keazizan ilmunya, kemuliaan ilmu yang dimiliki tanpa merasa inferior. Kalau kita hari ini, mengapa ada orang di atas kita misalnya datang ke kita, kita rasa inferior? Kita mungkin belum menguasai bidang kita. Kita hanya cedok sana, cedok situ, dan kumpul-kumpul, tidak ada kepakaran. Sehingga orang tidak melihat kita. Jadi ada seorang yang berkata kepada saya, tidak mengapa seorang ahli ilmu itu terbelakang dari segi IT teknologi, tapi terdepan dalam segi ilmu, itu orang akan tetap merujuk. Seperti keterbelakangan Khadir di seberang lautan, bukan dekat wilayah bandar Madinatul Nasr, yaitu bandar Mesir. Tetapi kenapa seorang Musa yang diasuh dekat bandar oleh istana
sanggup untuk mendatangi di tepian laut yang orang belum tentu ke sana. Ini yang mesti kita pegang. Bukan kecanggihan teknologi hari ini yang kita akan war-warkan dalam mengajarkan ilmu. Banyak orang canggih IT hari ini, tapi ilmu tidak dipakari. Jadi biarlah kita macam Khadir. Allah sisihkan dekat tepi hujung lautan. Tetapi Khadir itu, tetapi kita itu ada master dalam ilmu kita, ada penguasaan dalam ilmu kita. Seorang lain akan merujuk. Dan puan-puan dan tuan-tuan, jangan merasa malu untuk belajar kepada seorang budak atau seorang yang baru mendapatkan gelaran degree sekalipun. Tapi kalau dia pakar dalam apa yang disampaikan, walaupun Anda seorang Profesor Madya, Profesor Emeritus, Profesor apa sahaja, jangan malu. Musa tunjukkan dirinya seorang Nabi, Kalimullah, ilmu banyak, rujuk Khadir. Anda kenapa malu dengan gelaran Anda sebagai seorang pensyarah hebat dekat satu universiti? Anda tidak akan mampu untuk menguasai semua ilmu. Anda kena belajar walaupun pada seorang budak sekalipun. Ingat kisahnya Abu Hanifah tadi. Dia belajar ketawaduan daripada seorang budak kecil yang menggunakan selipar kayu. Kita hari ini malu untuk join bersama rakan-rakan awam kita karena orang mengenal kita pensyarah kanan, mengenal kita sebagai seorang pendakwah terkenal. Tetapi saya bagi tahu dalam satu kitab yang saya pelajari, yaitu Qawaid Quraniyah, dalam perbincangan yang dikatakan oleh Al-Imam Malik radhiyallahu anhu bahwa tidak semua orang akan memiliki semua kebaikan dalam dirinya kecuali Abu Bakar. Artinya, dengan keterbatasan kita, dengan kelemahan kita, kita hanya sanggup untuk mengajar apa yang kita pakari sahaja. Karena itu al-mu'min dalam hadis Nabi, yashuddu ba'dahu ba'dan, saling menyokong satu sama lain. Tak perlu kita nak adakan one center untuk kategori ilmu agama. Biarlah tiap-tiap ruang itu menyajikan seorang guru yang terkait dengan disiplin ilmu yang dia pakari. Sehingga kita tak ada rihlah ilmiah. Kita boleh pergi ke satu akademi nak belajar hadisnya sahaja. Kita boleh pergi ke satu akademi nak belajar tafsirnya sahaja. Kita boleh pergi ke satu akademi belajar tentang sainsnya sahaja. Kita boleh pergi ke satu akademi tentang psikologi dan lain sebagainya. Kita kena pergi pada tempat-tempat yang berbeza. Ya, saya teringat Imam Abu Hanifah pergi belajar tentang ilmu yang dia tak dapat. Kepada siapa? Kepada Syekh Hamad. Lalu Hamad mengatakan, wahai Abu Hanifah, engkau pegang usrohku. Aku nak belajar lagi ilmu yang lain. Lalu siapakah kita di hadapan Hamad? Di hadapan Abu Hanifah. Masya Allah, jangan merasa malu. Seorang Musa pun tidak malu ketika belajar daripada seorang yang berada di seberang lautan. Kita jangan pernah malu untuk belajar sesuatu yang kita tidak ada dalam bidang kita sendiri. Kita bidang pendidikan, belum tentu kita menguasai tentang bidang psikologi, belajar ilmu psikologi. Kita bidang psikologi, belum tentu arif tentang bidang sains, belajar pada ahli sainsnya. Masya Allah. Dengan demikian, tidak ada kedengkian antar sesama ahli ilmu karena masing-masing memakari ilmunya. Yang saya risau hari ini, ada orang pakar dalam satu kepakaran, tapi karena terkenal, dia dijemput, suruh bincang sekian-sekian. Kita yang jemput, kita yang tentukan tajuk untuk dia pula. Akhirnya dia paksakan dirinya untuk bincang tajuk itu, sementara dia tidak ada kepakaran dalam tajuk itu. Itu kesalahan kita, memaksakan orang lain untuk mengikut schedule kita. Ya, mengikut schedule kita. Jadi kita ini silap dalam beradab untuk mendapatkan ilmu. Ya. Maka dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Hamka dalam kitabnya Pribadi Hebat sangat membantu kita, bahwa Hamka sangat bosan, sangat benci melihat orang yang semuanya dia serba tahu dalam bidangnya. Maka cukuplah dengan membidangi, kalau bagian Quran, yang lain kita belajar kepada ulama yang lain, sehingga ada tali ukhuwah antara ulama dengan ulama lainnya. Dan tidak klaim diri sebagai orang yang sudah mendapatkan ilmu semuanya. Bukankah Musa pernah klaim dirinya? Klaim dirinya. Siapakah orang yang paling pandai, wahai Musa? Ketika kaumnya bertanya,
akulah orang yang pandai. Maka Allah segera mengajar Musa, di sana ada orang yang lebih pandai lagi dalam bidang ilmu yang kamu tidak ada di situ. Maka pergilah menuju Khadir alaihissalam. Masya Allah. Oke, baik. Jadi adalah itu yang membuat kita rasa selesa orang lain setinggi apapun mencari kita, karena kita tahu orang itu tidak akan ada perkara itu pada kita. Maka bagaimana kita master dalam kita punya ilmu? Ya, maka ada kan sekolah, masuk university, daripada degree ada masters, dari master baru ada filosofi, PhD. Itu semua adalah untuk memakari satu kajian dalam disiplin ilmu yang dia pilih, tanpa menafikan kepakaran ilmu dia membuat dia juga tetap akan belajar pada ulama-ulama lain. Ya, saya juga begitu ya. Kadang-kadang melihat dalam bidang hadisnya siapa yang lebih, saya akan mencoba untuk mendengarkan bagaimana dia menjelaskan, bagaimana dia itu mengemukakan nas-nas dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, puan-puan dan tuan-tuan, adab yang ke-11 ya. Dalam kitab ini disebutkan bahwa seorang murid itu sebelum mengambil ilmu, dia kena melayan guru. Al-ittiba' qabla at-ta'lim, yaitu mengikuti gurunya sebelum dia mendapatkan ilmu daripada gurunya. Tengok adabnya Musa. Attabi'uk, aku nak follow engkau. Lepas follow, antu'allimani, engkau bagi aku sesuatu. Tetapi ketika follow, Musa tidak pernah meletakkan dirinya untuk mendapatkan ujrah, yaitu satu upah, karena dia melayan. Jadi ittiba' di sini ditafsirkan sebagai satu bentuk pelayanan, khidmat. Nak tolong gurunya dalam ihwal sekian, bila diikuti, okey ambilkan aku sekian, diambilkan. Okey, kau gantikan aku sekian-sekian, digantikan. Okay. Jadi itu namanya al-ittiba'. Itu dalam tafsiran di sini dikatakan, pada tingkatan pertama Musa ingin berkhidmat dahulu, sedangkan pada tingkatan yang kedua Musa meminta agar diajari ilmu. Okay. Dari sini saya belum merumuskan bahwa al-adab qabla al-ilm, bahwa adab itu sudah sepatutnya diutamakan sebelum orang itu mendapatkan ilmu atau mencari ilmu. Adab. Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau kita buka dalam Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, belasan tahun sebelum menuntut ilmu, dia belajar adab dahulu. Dan cara belajar adab itu melihat tingkah laku syekh, guru-guru yang dia gauli. Biasanya kalau dia mau belajar itu caranya dia macam mana? Ya, adab itu tata cara. Dan dalam adab, tata cara itu dibagikan 3. Kita tengok seorang guru itu adabnya dengan Tuhannya bagaimana dahulu. Adabnya dia dengan Rasulnya bagaimana dahulu. Adabnya dia dengan sesama manusia macam mana. Diperhatikan tindak tanduk guru itu. Diperhatikan tata cara guru dalam berinteraksi ketika guru itu hendak mempelajari sebuah ilmu. Diperhatikan dulu tata caranya. Ya, jadi di sini adab itu sebetulnya kena dimulakan sebelum belajar mencari ilmu. Maka Musa mengajarkan di sini, ya, yaitu al-ittiba' qabla at-ta'lim atau adab qabla al-ilm. Dan adab ini, masya Allah, sungguh luar biasa perbincangannya, sungguh luar biasa perbincangannya. Karena dari adab inilah, ya, seseorang akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu menuju kealiman. Ya, dan kita yang hari ini adalah beria-ia untuk mendapatkan ilmu, tetapi untuk mempelajari adab masih jauh lagi. Makanya itu saya menggalakkan kalau sekiranya ada kelas-kelas yang mengkaji khusus tentang adab dalam menuntut ilmu, hadirlah kelas itu, karena itu adalah sesuatu yang terkait dengan kewajiban. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa saja kewajiban yang tidak boleh dilaksanakan tanpa sesuatu itu, maka sesuatu itu masuk kategori kewajiban. Itulah dalam kaidah usul fiqh. Oke, baik. Jadi berkhidmat itu sangat penting.
Dan tentang khidmat ini disebutkan pada adab yang ke-12, jangan meminta upah pada tiap-tiap khidmat yang dilaksanakan oleh seorang murid ke atas gurunya. Karena hak guru itu diikuti, diberi khidmat sebelum guru itu akan memberikan ilmu. Adakah ini sistem barter? Bukan sistem barter yang ditetapkan oleh guru, tapi seorang murid kena faham dulu. Dibasuhkan pakaian gurunya, disediakan air minum gurunya, disusunkan selipar gurunya, dibelikan beras untuk gurunya, dimasakkan. Itu bagian daripada adab, dan itu sesuatu yang biasa, lumrah berlaku pada zaman dahulu mengikut kepada kebiasaan orang-orang salaf. Dan hari ini dengan kecanggihan sains teknologi kadang-kadang sudah membuat kita jauh daripada keberkatan ilmu. Ya, oke. Kemudian seterusnya, ya, yang ke-12 tadi ya, jangan meminta upah atas khidmat yang telah kita berikan. Ya, istilah zaman sekarang kita sebut sebagai volunteer untuk guru kita berkhidmat. Ya, kadang-kadang siapa yang muda dalam menguruskan hal sekian, siapa yang muda dalam menguruskan hal sekian, yang sekian-sekian, maka akan tampil satu kesempurnaan dalam pengajian itu. Yashuddu ba'dahu ba'dan. Yang pakar dalam IT, oke, dia akan menawarkan diri, oke, saya akan uruskan sekian. Yang pakar dalam sekian berkhidmat, saya akan uruskan sekian. Dalam safar nanti rihlannya saya siapkan kendaraan sekian, siapkan. Dalam hal sekian, siapkan. Itulah namanya al-mu'minu yashuddu ba'dahu ba'dan. Kalbun yan. Mukmin sama mukmin itu macam binaan. Yashuddu ba'dahu ba'dan. Akan saling menyokong satu sama lain. Sehingga tidak ada seorang guru rasa lebih dari muridnya juga. Sebab apa? Murid juga akan membantu jalan pelaksanaan taklim seorang guru. Seorang imam juga tidak merasa hebat sangat tanpa ada seorang muadzin, dan seorang muadzin tak rasa hebat sangat tanpa ada seorang siak. Maka sesuatu itu saling melengkapkan. Tanpa ada makmum pun, siak ke, imam ke, ataupun muadzin tak bermakna. Karena itu kita kena bertolak ansur satu sama lain, tidak saling merendahkan satu sama lain, tapi belajar untuk merendahkan diri sendiri di hadapan yang lain. Seperti Umar radhiyallahu anhu, bahwa dia sanggup meletakkan kedua pipinya di atas lantai untuk dipijak oleh sahabatnya, saudaranya, untuk merendahkan dirinya. Demikianlah mereka orang-orang yang faham sunnah Nabi terus praktis, tetapi kita hari ini mungkin agak susah untuk praktiskan hal itu karena kemudahan kita dalam meraih ilmu, dan susah untuk menerapkan karena benda itu dianggap mudah dalam mendapatkannya. Betul ke ilmu itu mudah didapatkannya? Kalau Anda mengatakan ilmu itu mudah didapat, Anda telah menyebelahi atau menentang perkataan-perkataan salafus saleh. Saya ungkapkan di sini pada faedah yang ke-40, seorang syekh yang bernama Abdullah Balqasim mengatakan, Allah mampu sebetulnya untuk memperjumpakan Musa dengan Khadir dengan mudahnya tanpa ada kepenatan. Namun karena jalan ilmu itu adalah jalan kepenatan, maka dibuatlah penat Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita rasa tak menuntut ilmu itu mudah? Mudah ustazah, tinggal modal jempol je, tekan je. Mudah itu maknanya Anda gagal mendapatkan keberkatan. Betapa banyak ilmu-ilmu dalam handphone kita. Betapa banyak ilmu-ilmu tersusun secara sistematik dalam media sosial. Tetapi kenapa tingkat ketakwaan, kewaraan itu masih kalah jauh ibarat langit dan bumi? Mengapa? Mengapanya itu? Karena tadi itu mempersepsikan ilmu itu sesuatu yang mudah untuk didapat, dan mengatakan bahwa kesusahan itu tak lazim untuk dimiliki orang hari ini. Yang dulu pernah saya katakan, Jabir menuju Abdillah berjalan kaki selama sebulan untuk dapat satu ilmu. Kita hari ini dengar kuliah 1 jam, maunya dapat 1 jam itu ilmu semuanya. Kita kena reda kalau kita misalnya hanya dibagi oleh Allah 1 ungkapan dalam kelas 1 jam itu. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi disebutkan,
segala keletihan kepayahan itu akan selari dengan hasil yang akan dia dapat. Hasil itu akan menisbah kepada effort seseorang. Kalau kita santai-santai dalam menuntut ilmu, dapatan ya hanya setakat itu. Lalu kita menuntut untuk mendapatkan lebih, tidak boleh. Jadi redalah dengan apa yang Allah bagi hari ini. Caranya, belajarlah adab dalam menuntut ilmu. Insya Allah apa yang Allah bagi itu memang betul pilihan Allah dan yang terbaik untuk kita. Walaupun hanya satu ungkapan yang kita ingat. Saya pernah ingat perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah. Perkataan ini menggetarkan hati saya. Betapa saya tak pernah terfikir bahwa setiap kemaksiatan yang telah Allah pilih untuk kita lakukan di masa jahil kita, itu yang terbaik untuk kita. Asalkan selepas kita bermaksiat, kita bertaubat kepada Allah, itulah pilihan Allah untuk kita. Mungkin jalan ilmu yang ditempuh oleh orang berbeza-beza. Kena dulu dalam keadaan yang teruk. Macam Al-Imam Ibnu Taimiyah. Sampai kita mengakui keilmuannya yang luar biasa, kejerdekan akalnya dalam menafsirkan ayat-ayat perumpamaan, dalam menafsirkan ayat-ayat sumpahan, bahkan dalam mengeluarkan yang namanya maqasid, ya, rahasia-rahasia di sebalik pensyariatan. Dari mana hasilnya? Daripada ketergelincirannya dalam mengikuti ajaran Islam terlebih dahulu. Sehingga bertemu dengan gurunya, Al-Imam Ibnu Taimiyah, dan akhirnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai manhaj hidupnya. Masya Allah. Jadi jangan kita menyalahkan diri kita ketika kita dipilih oleh Allah dalam keadaan sebelumnya sesat, tapi salahkan diri kita sendiri apabila dalam kesesatan kita tak juga untuk bertaubat kepada Allah ketika diri ini telah disadarkan oleh Allah agar kembali kepada Allah. Baik. Jadi faedah yang terakhir adalah faedah yang ke-40, ya, maksudnya terakhir dalam penjelasan ayat yang ke-66 surah Al-Kahfi ini adalah Nabi Musa merupakan potret itu profil penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau untuk melihat ketokohan seorang individu dalam Al-Quran, khususnya dalam bab ilmu, karena ilmu lah yang akan membuka lisan kita untuk mengatakan kalimat syahadah, maka profil itu adalah Musa alaihi salam. Mengapa? Karena saya katakan Musa itu satu individu yang ditarik oleh Allah dari bangsa yang tercerdas di dunia, yaitu bangsa Israel. Maka Musa adalah sayyidnya ulama ketika itu. Ketika dikatakan sebagai sayyidul ulama, kita melihat bagaimana sebetulnya adab Musa dalam menuntut ilmu. Yang paling membuat kita takjub adalah Musa akan menggunakan trompa yang dilapisi dengan besi untuk melihat kuantiti perjalanan dia. Dah lama ke belum tengok selipernya itu. Bila sudah menipis, bermakna sudah jauh dia berjalan. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Baqasim, ya. Syekh Al-Baqasim ini, Musa walaupun seorang rasul pilihan ul azmi, Allah tidak pun menyenangkan rihlanya Musa, maksudnya tanpa ada keletihan. Tetapi Allah tetap meletakkan keletihan kepayahan, karena keletihan kepayahan itu merupakan jalannya ilmu untuk masuk. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, barang siapa yang berjalan salaka tariqan, meniti sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Ini satu metafor sebetulnya, bahwa ketika kita berletih, bersusah, berpayah-payah melakukan rihlah atau perjalanan menuntut ilmu, sungguh hakikat jalan kita menuju ilmu itu adalah hakikat kita jalan menuju surga. Maka tidak semestinya kita ada keluhan dengan ucapan penatnya naik tangga. Jangan, itu mengungkit, hilang keberkatan ilmu. Alah, sia-sia, dah sampai atas pula cuti.
Jangan ucapkan itu. Karena itu yang Allah pilih untuk Anda menjadi orang yang baik. Allah sudah masuk, tak faham lah, call ini, call itu. Jangan kata begitu. Karena hal itu yang membuat Anda merasa apa? Merasa Anda tidak mendapatkan ilmu. Ketika Anda merasa tak mendapat ilmu, memang Anda jatuh pada sesuatu yang Anda tak dapat. Karena kita akan belajar dari sisi yang lain, bukan hanya ketika kita mendengar. Perjalanan kita juga mengajar kita. Allah mentakdir kita dengan panasnya, dengan hausnya. So kita belajar tentang alam di situ. Jumpa mata air, segera kita mencedoknya, kita belajar. So perjalanan itulah yang nanti bila kita membaca Al-Quran, ada semua dalam Quran. Bagaimana orang kehausan, cara untuk mendapatkan air itu tidak boleh dengan cara seperti ini. Basitu kaffaihi, ya. Wa ma huwa bibalighi, nak begini, pas itu begini, tak boleh. Itu semua ada dalam Quran. Jadi jangan sia-siakan perjalanan. Anda cuma fokus ke situ. Oke. Jadi Musa ini adalah seorang pribadi yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya. Dan Musa ini, kata Syekh Uwaid Al-Atawi, ya, Uwaid Al-Atawi menyebutkan bahwa perkataan Musa, qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, adalah merupakan model bagi para penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Oke, satu permasalahan yang muncul hari ini adalah bahwa manusia itu amat tergesa-gesa untuk mendapatkan ilmu secara instan. Tabiatnya ditonjolkan, yaitu ingin mendapatkan ilmu itu sebelum tiba masanya. Dia nak dapat semuanya. Bagaimana ketika belajar dari seorang ulama, aku nak macam ulama itu dalam masa yang sekejap. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ya, ayat yang ke-11, bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Bahwa manusia itu sangat tergesa-gesa dalam menginginkan sesuatu yang, dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nak sangat mendapatkan ilmu, nak sangat macam orang boleh menulis nota panjang, nak sangat macam orang boleh menyampaikan dengan tersusun. Nak, kita kena, kata Imam Abu Hanifah, kita kena menjadi anggur sebelum kita menjadi kismis. Atau dalam satu kaidah fiqh disebutkan, ya, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba hurmani. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum tiba masanya, maka justru akan diharamkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Jadi ilmu itu sebetulnya susah untuk didapati karena manusia nak instan mendapatkannya segera. Padahal ketergesa-gesaan itu yang menghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu. Ya, ingat tadi itu dalam kaidah fiqh disebutkan, barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan sebelum tiba masanya, maka dia akan diharamkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Lalu bagaimana caranya kita, Ustazah? Ya, disebutkan dalam satu ungkapan, man sara 'ala darbi wasal. Barang siapa yang terus berada pada garisnya, pada jalurnya, dia akan sampai tujuan. Apa yang dimaukan adalah proses Anda untuk mendapatkan ilmu itu, dan letak kenikmatan itu bukan ada pada hasilnya tapi pada prosesnya. Barang siapa yang melihat kenikmatan itu ada pada hasilnya, sungguh dia telah menyelisih dalam garisan para salafus soleh. Yang nikmat itu bukan mendapatkannya, yang nikmat adalah proses untuk mendapatkannya. Maka ubah hari ini bukan hasil yang untuk kita capai karena itu urusan Allah, tetapi apa yang kita hendak capai adalah kesabaran dalam menjalani proses untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tanpa mendapatkan secara instan, macam generasi hari ini, generasi noodles instan, yaitu segala sesuatu kena cepat dan instan. Itu penyakit manusia hari ini, khususnya penyakit para penuntut ilmu. Karena itu, puan-puan dan tuan-tuan, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa
an-nasru ma'as sabri, bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Allah tolong kita untuk mendapatkan ilmunya lantaran kita punya kesabaran. Yang penting, mari kita berjalan di atas jalurnya. Niscaya dengan tahapan-tahapan proses yang kita jalani, kita akan dapat. Hari ini, apa yang puan-puan dapat daripada perbincangan, ridhai, karena itu bahagian yang Allah bagi selari dengan effort puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Maka saya memang merekomenkan puan-puan dan tuan-tuan, sebelum tadabbur Al-Quran dalam bentuk kisah-kisah, tadabburlah kisah Musa bersama Khadir, karena inilah pembuka ilmu yang membawa pada keimanan, yang membawa pada keihsanan, dan hujungnya mampu untuk melafazkan kalimat syahadah yang digelar dengan al-kalimah at-tayyibah. Karena itu puan-puan dan tuan-tuan, saya ingatkan 3 perkara. Dalam diri kita ada potensi ahsan takwim. Dalam diri kita juga ada potensi ahsanu amala. Dalam diri kita juga ada potensi ahsanu qawla. Gunakan potensi ahsan takwim kita, akal kita yang Allah bagi, untuk dikaitkan dengan sumber ilmu Quran, Sunnah, dan juga alam semesta. Lalu ucapkan kata-kata yang bagus, ahsanu qawla. Dengan ahsanu qawla, dia akan menggerakkan anggota badan untuk ahsanu amala. Dengan ahsanu takwim, berganjak menuju ahsanu qawla. Dengan ahsanu qawla, berganjak menuju ahsanu amala. Dengan ahsanu amala lah Allah berfirman, linabluwahum ahsanuhum amala. Hidup dan mati ini Allah hadirkan untuk kita, agar Allah menguji kita. Siapa yang paling bagus amalnya? Dan amal cuma ada 2, sama ada syukur ataupun sabar. Syukur ke atas nikmat Allah, dan sabar ke atas musibah yang Allah berikan. Allah menunggu kita punya amal saleh berbentuk kesyukuran, tak kunjung datang. Maka Allah tukar kenikmatan itu dengan musibah, supaya kita juga boleh beramal dengan apa, cara apa? Bersabar. Maka bersabar itulah ya salah satu perkara yang didahulukan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa nabluhum bisyarri wal khair. Sebab setiap ada orang yang ditimpa oleh Allah musibah, maka akan ada orang yang mengingatkan, sabarlah. Tetapi ketika ada orang yang Allah timpakan yang berbentuk kenikmatan, jarang ada orang mengingatkan, bersyukurlah kamu ya. Jarang. Demikianlah perbincangan kita. Insya Allah minggu hadapan kita akan bincangkan ayat yang ke-67 dan 68. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bagi sesiapa yang masih belum lagi memiliki buku ini untuk mengikuti kelas Qasas Qur'ani, boleh terus berhubung untuk mendapatkannya pada nombor 0115166848 di Rumah Kedai Rami. InsyaAllah, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.